Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja, saya sebagai mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan tugas peradilan Islam tentang Bani Abbasiyah. Peradilan pada masa Abbasiyah pertama, pada zaman Abbasiyah pertama yang menjadi sumber hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada masa Abbasiyah pertama, lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan 4 lembaga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Iwan Qadhi Al-Quran sebagai ibu kota, dan yang kedua ada Qadhi Al-Qoli sebagai provinsi. Yang ketiga Quda Al-Amsar, yaitu Al-Qoda dan Al-Hizbah, kota dan kabupaten. Dan yang keempat Al-Sultan Al-Qodiyah sebagai ibu kota dan kota-kota. Apabila diidentikan dengan Indonesia pada zaman Abbasiyah, sudah ada Mahkamah Agung dan Jasa Agung serta peradilan-peradilan di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Dalam artian setiap wilayah sudah memiliki peradilan. Adapun badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada 3 macam, yaitu yang pertama Al-Qoda. Hakimnya bergelar Al-Qodi, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Dan yang kedua Al-Hizbah. Hakimnya bergelar Mustasib, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tidak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Dan yang ketiga An-Nadar fi al-Mahzalim. Hakimnya bergelar Sohibul atau Qodi al-Pengadilan di atas. Pengangkatan Qodi dilakukan oleh Khalifah. Misalnya Abi Laila adalah Qodi yang diangkat oleh Khalifah Al-Mansur. Namun pada masa Harun Ar-Rasyid, Qodi yang diangkat oleh Khalifah Al-Mansur. Namun pada masa Harun Ar-Rasyid, Khalifah hanya mengangkat seorang yang dianggap cakap dan mampu sebagai Qodi peradilan kota dan provinsi. Orang yang pertama mendapat kesempatan sebagai Qadi Al-Quda adalah Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Yang 5 ini menunjukkan bahwa sistem pengangkatan dilakukan oleh Khalifah baik Qadi Al-Quda di pusat maupun di daerah. Wewenang tersebut ada 8, yaitu mengangkat Qadi. Yang pertama mengangkat Qadi, dan yang kedua memecat Qadi, yang ketiga menyelesaikan Qadi yang mengundurkan diri, dan yang keempat menguasai hal ihwal Qadi, dan yang kelima meneliti putusan-putusan Qadi dan meninjau kembali putusan-putusan tersebut, dan yang keenam mengawasi tingkah laku Qadi di tengah-tengah masyarakat, dan yang ketujuh mengawasi administratif dan pengawasan terhadap fatwa, dan yang terakhir membatalkan suatu putusan hakim. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah yang kedua. Pada masa ini organisasi peradilan khususnya Qadi Al-Quda sudah mengalami perubahan. Qadi Al-Quda tidak hanya di pusat pemerintahan Baghdad, tetapi juga di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena banyak daerah yang memisahkan diri dari pusat pemerintahan Baghdad. Istilah Qadi Al-Quda tidak sama di tiap negeri. Di Andalusia disebut Qadi Al-Jamaah. Hakim-hakim
pada masa ini memutuskan perkara-perkara menurut imam mazhab secara taklid, hakim mukallid. Karena terdapat perbedaan hukum dengan mazhab hakim, dalam pengangkatan hakim, para hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah pada setiap tahunnya selama 7 tahun. Pengaruh eksekutif sangat tinggi pada masa ini sehingga wewenang peradilan dirasakan semakin menyempit dan terdapat pada masalah kekeluargaan saja. Seperti itu. Dan para hakim terkenal pada masa Abbasiyah, itu beberapa kodi yang terkenal pada masa Abbasiyah adalah ada 7. Yang pertama Abu Yusuf, dan yang kedua Yahya, dan yang ketiga Ahmad bin Abu Daud, yang keempat Sahun al-Maliki, dan yang kelima Al-Iz bin Abs, yang ketujuh Ibnu Dakiki. Hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.